Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ferdiansah SAG. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sempat ya, karena jam di tanganku masih pagi juga, baru menunjukkan pukul 10 lewat 110 menit. Tapi tenang Bapak Kades, karena kamilah sepakat para penceramah itu tak jadi ceramah lebih dari 10 menit. Karena kalau ceramah lebih dari 10 menit itu dihitung lembur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Malikul Haqqul Mubin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sadiqul wa'dul amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ista'azanna rabbukum la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa aidan a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Segenap jajaran aparatur pemerintahan yang hadir, struktural maupun fungsional, yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Pak Kades Lubuk Nau, Kades Bacang Kelekar, dan para kepala desa lainnya yang tak kusebutkan satu persatu yang mungkin hadir dalam acara ini beserta perangkat desa, Ketua BPD dan anggota BPD, para pejabat-pejabat pemerintahan, RT, RW, para sivitas akademika, para sarjana strata 1, S2 maupun S3 yang mungkin hadir, yang tentunya tak bisa kusebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Hadratul Mukarramin, para alim dan ulama, para haji, hajjah, ustadz dan ustazah, qori dan qori'ah, da'i da'iyah, hafiz hafizoh, para pemuka dan tokoh agama yang sangat saya muliakan. Sahibul hajat kita pada pagi menjelang siang ini, keluarga besar Pak Fahizan dan Ibu Bu Renawati yang telah mengundang kita dalam rangka resepsi hitanan putra beliau Muhammad Sayyidul Paris ABG yang sekarang bersanding di tengah-tengah kita. Kita doakan agar Paris ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, panjang umurnya, sehat jasmani dan rohani, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segenap bala dan bencana, dimantapkan iman dan Islamnya. Dan kita doakan semoga Paris ini gecang tinju oleh Allah adik baru pula, agar pacak ngundang kita merhaba pula, kan sama itu. Cuma huji Pak Fahizan Ustadz, kalau aku di samping untuk resepsi hitanan nyunan anakku kani, kami ngadain acara kani dalam rangka oleh nak duaan di depan orang suka pindah, lah lama kami tak duaan di depan orang banyak. Memang kita sepakat Bapak Ibu, baik Pak Fahizan maupun Bu Renawati, burung gagak, burung gelatik, makan tomat bersama-sama. Pak Fahizan belaga, Bu Renawati cantik, pecah pasangan Rapi Ahmad dan Nagita Selapina. Rasana takkan lama Paris kan dengan adik baru pula kan. Cuma uji Bu Renawati, Ustadz aku lain, di samping nyunan anakku organ kani, di samping juga oleh kami nak duaan, tapi alasan terpenting nak aku ngadain acara kani oleh nak nagihi sokongan yang kunjuan kurang suka pindah selama kani, yang nyokong gule, telok, duit, ayam itu tak pacak nagih namun tak ngadain acara.
Kita berharap agar keluarga besar mereka menjadi keluarga panutan, sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. No, aku tak terkenang menghormatikan ini nek napa biduan pesona kan yang di luar. Semoga salam takzim saya, semoga nenek dari Sohibul Hajat kani nenek juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Organ tunggal pesona yang sudah melegenda menghibur kita sepagi suntuk gegap gempita beserta biduan-biduan pendukungnya. Bapak Ibu, semoga itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga biduan pesona pagi kini diberikan oleh Allah rezeki yang halal dan luas, agar pacak meli beju yang agak besar eman. Tak ada lagi makai beju kekecean pecak sari geni. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi bapak-bapak yang telah sudi nyawer biduan, semoga dikaruniai oleh Allah umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Nah, biduan lakukanlah no'an mingka ya. Jadi saweran itu bagi dua dengan penceramah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta anak-anak itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Amal kebajikan yang terus menerus itu pahalanya lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Itu kan pesan Allah dalam surah Al-Kahfi itu. Harta dan anak-anak termasuk keluarga itu adalah perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan itu tujuan untuk memberikan keindahan. Perhiasan pacak memberikan keindahan kalau tepat meletakkan. Walaupun ia mahal, kalau salah meletakkan tidak bisa memberikan keindahan. Kalung di leher, gonel anting di telinga, gelang di tangan, cincin di jari, pas meletakkan pacak menunjuk keindahan. Tapi kalau salah meletakkan, walaupun emas nilainya berapa suku, emas murni, tapi misalnya begonel di hidung, salah meletakkan, bukan memberikan keindahan, tapi orang aneh ngawasi kita. Begitupun ibu bapak sekalian, dengan apa yang ada dalam hidup ini, harta, anak-anak, suami, istri, jabatan, letakkanlah ia sebagai perhiasan agar bisa memberikan keindahan baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi kesimpulan yang nak ku sampaikan ini singkat be. Bapak Ibu, terhadap perhiasan kani hati-hati, syukur, sabar. Itu kunci, keyword, password dalam perhiasan yang dititipkan oleh Allah. Syukur, sabar, dan yang terpenting hati-hati. Ngapa Ustadz nak hati-hati? Oh hati-hati. Apalagi zaman Mak Kari sebesing gewe, hati-hati. Jadi petani, hati-hati. Ngapa? Kalau tak terbenar, awak kita ke kebun, nak ngesak babi, datang ke kebun, kita yang dikejar congko. Hati-hati. Jadi pedagang, hati-hati. Walaupun nak untung besar, jangan sampai nak ngurangi timbangan maling dacing. Kalau kena ayat wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar untuk yang gelak maling dacing. Nyari untung jadi, cuma jangan nak menyalahi. Ibu bapak, di dunia ikan cuma sementara. Maka kita nak lemak tapi dengan cara yang benar. Jangan gelak nak nganaan duit, berhentilah. Walaupun kita untung di dunia, di akhirat kita pasti akan mendapatkan azab. Nak ngeseran mentara, mungkin kita menang secara perdata perkara. Tapi kalau kita salah, di hadapan Allah catatan itu ada.
Masalah mingka nurut dengan tak ada terserahlah itu. Yang penting kan penceramahkan ini cuma nyampaikan. Hati-hati. Jadi pejabat hati-hati. Ngapa? Kalau ditangkap KPK zaman Mak Kari kan banyak di TV berita-berita tak terkecuali ada pasangan. Ada laki ibu-ibu hati-hati, ada bini bapak-bapak hati-hati. Masih terkenangkan selalu istilah klasik yang kusampaikan itu, dulu belum keringoy tanah laki namati bini nanah beleki pula. Itu dulu wajar bini nak beleki karena laki itulah mati. Tapi zaman Mak Kari ini kadang-kadang laki tugi tecugo hidup sarak belum binilah nak beleki pula. Maka ibu-ibu yang jatuh kubur kedua, kani pesanku dari atas panggung, kalau kepengen belinjangan sarak dulu dengan laki yang pertama, karena takkan nyium mambu surga seorang istri yang menduakan suamina. Kani hukum nah lain daripada kami jantan kani Pak Kades, itu boleh sekedar pertanggungjawaban be di hadapan Allah. Pak Kades nganggut kani kani kan nyampain hukum nah itu. Ibu-ibu yang ada laki hati-hati, ada laki besar tinggi belaga hati-hati kalau diambil orang. Ustaz lakiku kecek kurus hitam hati-hati kalau kelak mati lampu ya hilang. Ada anak bujang gadis hati-hati, karena sesungguhnya ibu bapak sekalian Mak Kari ini dulu ngerurohi budak sulit, tapi zaman Mak Kari jio lebih sulit. Dulu kalau tak jadi anak nonton TV dikurung dalam kamar ya tak nonton TV nian. Tapi Mak Kari ini film itu ada di HP. Kadang-kadang lebih pintar budak daripada umak bepak namain HP. Mak Kari kan keberkahan itulah begoyor ditarik Tuhan, katik lagi di muka bumi kan nih. Walaupun ada sedikit. Masih terkenangkan nenek-nenek kita dulu, kalau ia berjualan berdagang modal sawit 3 iko yang dijualnya itu, tapi tak worong terbuat ke rumah besar, terbuat ke kebun banyak. Tapi Mak Kari ini kadang modal ratusan juta berdagang nih, minjam duit bank. Seiring berjalan waktu usaha rubuh, berdagang berhenti, teka kebun laju dia ambil bank. Ngapa? Keberkahan ditarik Tuhan tuh. Anak dulu tak banyak yang sekolah tinggi, tapi budak pacak ngaji, pacak ngebang, pacak bertahlil dan ilmu-ilmu lainnya. Coba budak Mak Kari ini kadang-kadang segala les dimilui, cuma tak kata kepacakan. Bari-hari belek dari sekolah kan itu jerono ngaduk ke HP kan. Bebini tak gelak, beleki tak gelak, begewe tak ada, asak muat status kan ini semua akan indah pada waktunya. Giliran disuruh nyanyi di panggung lumpuhkanlah ingatanku. Rosak budak Mak Kari ini. Keadaan makin diperparah dengan Mak Kari ini heboh main lato-lato kan. Terbangun pagi ketak-ketok, itu bukan prestasi itu. Budak taruhlah kani kadang orang tua, umak budak bepak budak. Sama dengan berebut bendera waktu marhaba itu. Aku yang budak-budak kecil yang berebut taruhlah kani kadang orang tua yang berebut bendera tuh. Maka kalau kita ngadain acara serumah cukup buat nian bendera untuk tua-tua itu. Jangan digentongi duit, tapi gentongi yasin, tasbih. Sesungguhnya anak itu pacak jadi tabungan pahala, tapi bukan tak mungkin akan menjadi deposito dosa. Ingat, dosa anak itu ngarong orang tua tapi dosa umak bepak itu tak ngarong anak. Artinya walaupun umak bepak masuk surga, kalau anak masuk neraka dan ia nuntut, worong orang tua itu masuk ke dalam surganya Allah. Maka benar-benar dalam mendidik anak, mak mana mendidik anak? Kani yang sampaikan seperti yang dilakukan Sohibul Hajat kani, menghitankan anak. Ingat hadis Nabi, al-fitratu khamsun, fitrah manusia itu ada 5. Yang pertama al-istihdad. Apa itu? Maaf mencukur bulu kemaluan. Itu hadis itu. Siapa ustadz nyukurna? Cukur dewe. Kapan nyukurna? Tergantung keperluan. Menjaga kebersihan itu berpahala di sisi Allah, karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, fitrah manusia itu al-hitan, besunat.
Bapak Ibu kita kaum muslimin kani wajib bersunat, jantan betina. Cuma aku tak tahu Pak Kades kalau betina itu disunat di mana, tapi harus bersunat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, manakala kau menghitan perempuan, sisakanlah sedikit bagian kulit klitoris supaya lebih ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami. Hadis riwayat Al-Khatib dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Jadi tujuan bersunat perempuan itu untuk menetralisir nafsu. Wanita betina yang lah disunat, walaupun dia ngelawan dengan laki takkan ngelawan liga. Budak gadis walaupun dia agak nakal takkan nakal liga kalau ialah disunat. Maka bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu nah yang melawan, sepatah tubuh 10 patah biniku tak diam lagi, yaitu minta tidur. Nah coba tanya benar-benar, Bu, kamu waktu gadis dululah disunat apa belum? Karena wanita seorang istri yang sudah disunat nggak ngelawan takkan ngelawan niga dengan laki, itu hadis itu tuh. Yang selanjutnya laki-laki kita bapak-bapak kani kaum jantan wajib hukumna bersunat. Ihtatana Ibrahim ba'da samanina sana wahtatana bil qadum. Nabi Ibrahim itu bersunat setelah umur 80 tahun, dia bersunat dengan kapa. Itu Nabi Ibrahim ba'da setelah umur 80 tahun. Apa tujuannya? Itu melaksanakan sunnah Rasulullah, dan yang kedua menghilangkan 77 macam penyakit yang ada di ujung sunatan itu. Itu menurut penelitian dokter di seluruh muka bumi kan. 70 macam lebih penyakit hilang dari ujung sunatan itu. Coba beda, budak yang lah disunat dengan belum disunat pasti lain. Kalau belum disunat kurus, kecek, tak ada gemuk. Tapi kalau sudah disunat meruap-ruap pecah balon di sebu. Ngapa? Hilang 70 macam lebih penyakit dari ujung sunatan itu. Maka ibu-ibu kalau ada bepak-bepak nawak nak kecek, kurus, penyakit tak katek, coba saranku sunat lagi. Karena laki-laki yang lah disunat itu biasanya gemuk. Ada bapak-bapak yang hadir sari kenia awak nak kurus, hati-hati. Kalau mingkak kelak disunat bini lagi. Al-hitan. Yang selanjutnya sunnah fitrah manusia itu kebersihan manusia. Kosus saribi, mencabut bulu ketiak. Sunnahnya setiap sekali seminggu, setiap hari Jumat. Pahala setiap lembar bulu ketiak itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapak lah dengar ceramahku kani mulai minggu depan hari Jumat kani no. Lah dang tak kate gawe itu cabut di bulu kelek no. Besar pahalana. Sudah nyait nungguan nak ngangkat itu nyabut bulu kelek. Tak apa-apa. Ustadz aku nyuruh biniku tak apa-apa, tak apa-apa. Asak bini tubuh, jangan bini orang. Nyuruh laki tubuh, tak apa-apa. Malam-malam ibu bapak sebelum tidur dalam kamar no saling cabut di bulu kelek. Tak apa-apa, besar pahalana. Dalam sirah Nabawiyah itu Rasulullah waktu asar pernah berdoa di padang Arafah itu menghadap kiblat dengan tangan yang sangat tinggi diangkat beliau. Jubah beliau tersingkap, kelihatanlah ketiak beliau yang putih cemerlang. Putih ketiak Nabi itu. Maka kalau ciri umat Nabi itu ketiakna putih. Maka kalau yang hadir sari kenia dek yang kelekna hitam, nah hati-hati kamu. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kelekna putih. Apalagi taklimul asfar. Fitrah manusia itu merapikan kumis. Bekumis jadi, bejenggut jadi. Cuma pesan agama rapikan. Jangan hobi bekumis, bejenggut cuma kutu gela tak akor. Mentang-mentang hobi bekumis, bulu hidung keluar gela. Tak terbeda mana kumis mana bulu hidung. Begitu minum kopi habis sampas kopi lekat di bulu hidung gela. Tak akor. Pesan agama rapikan. Yang terakhir naftul abad, memotong kuku. Suatu ketika Rasulullah pernah menjilati salah seorang pamannya yang dibakar oleh kobaran api neraka. Pada bagian tertentu api neraka tak pacak padam oleh lidah beliau yang mulia itu. Ngapa? Setelah diawasi ternyata kuku yang panjang. Artinya ibu bapak sekalian, kita nak bergaya boleh, tapi jangan sampai melanggar syariat, jangan sampai manjangan kuku, karena itu tempat bertenggernya syaitonir rajim. Potong kuku paling tidak sekali seminggu, sunnahnya pada setiap hari Jumat.
Oleh karena itu kewajiban orang tua terhadap anak itu menghitan. Yang selanjutnya wajadilhum billati hiya ahsan, memberikan contoh teladan pendidikan terhadap anak. Ingat, anak yang soleh dari umak bepak yang soleh. Kalau nyuruh budak ibadah, orang tuana milu ibadah. Kalau nyuruh anak salat, umak bepak na milu salat. Jangan kita nak ngeles ngomong dengan budak. Kau solat, aku dulu tak usah diturut karena bepak bukanlah telanjur tak pacak solat. Tak akor. Umak bepak kalau nyuruh anak menghafal Quran, umak bepak milu ngapal. Kani mau anak ke pondok tahfiz, setiap kali belek ditanyai, lah berapa juz? Belek sekali lagi ditanya berapa juz? Nanya hafalan anak. Giliran bepak dengan umak na umur-umur hidup tiap kali semayang mecakuluhu terus. Tak akor. Contoh teladan suami yang bepak yang soleh, istri yang soleh itu penting. Ibu-ibu, istri yang soleh, ingat dunia ini akan bagus manakala seorang wanita itu bagus. Wanita yang soleh menurut konteks agama itu wanita yang soleha. Ibu-ibu jangan berkecil hati bahwasana wanita yang paling utama itu dari golongan ibu-ibu, tak katek dari golongan bapak-bapak kan ya? Karena wanita masih terkenangkan dalam sejarahnya banyak sederet prestasi betina itu. Pahlawan nasional kita yang terkenal melawan penjajah itu siapa? Cutnya di hebatnya ibu-ibu itu bagai mawar yang berduri. Di generasi para sahabat, siapa wanita pertama yang tinggal berdiam diri di Masjidil Haram? Siti Hajar. Wanita pertama yang masuk Islam, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wanita pertama yang menginjakkan kaki di surganya Allah kelak di akhirat, Siti Muti'ah. Wanita pertama yang mengangkat senjata menegakkan kalimat Allah, Sophia. Perlu dihafal itu. Wanita pahlawan Islam yang matinya mengundang jutaan malaikat turun ke bumi untuk memandikan beliau, Nusaibah binti Ka'ab. Apalagi banyak prestasi wanita itu. Wanita yang tak pernah menikah seumur hidup karena takut kecintaannya kepada Allah terbelah dan terbagi, Rabi'ah al-Adawiyah. Wanita pertama yang syahid di medan jihad, Sumayyah. Wanita yang berani menolak lamaran Rasul, Ummu Hani. Atau satu-satunya wanita yang namanya tertulis di dalam Al-Quran yang 30 juz itu tak katek wanita lain, Siti Maryam. Di balik sejuta prestasi itu tapi siko kelemahan ibu-ibu kan nih. Apa itu? Selalu kepengen minta perhatian. Gelak nak senang dipuji. Kalau besa tubuhno senang minta alam. Dan itu tahu betul kaum barat Yahudi itu akhirnya diciptakanlah teknologi-teknologi canggih itu. Dari 3G, 4G sampai 5G yang mungkin kelak makin berkembang. Dari situlah lahirnya situs-situs media sosial itu. Twitter, Facebook, WA, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Akhirnya banyak sebagian ibu-ibu kita kan nih di luaran situ yang terlena. Sebesing gewe nak berfoto. Pergi hajatan orang mati berfoto dulu. Nunggu meja tamu berfoto. Pergi yasinan berfoto. Sudah mandi berfoto. Belek dari kebun bela mandi belum berganti belum lah berfoto. Sampai semut yang diposting itu tertawa. Tak nyangka nian ya Allah pacak dikelek oleh semut seluruh dunia. Milu terposting. Dan kami masuk dalam ranah ibadah. Kadang-kadang oleh puasa difoto dulu pembukaan itu. Alhamdulillah. Hari ini sudah kelar puasanya. Nak tahajud berkomen pula di foto di sosmed itu. Dinginnya subuh, dinginnya wudhu tahajud. Kita akhirnya masuk dan terjerumus dalam keadaan-keadaan yang riya. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, selektiflah untuk melahirkan anak-anak yang soleh, yang akan melahirkan para pejuang-pejuang agama, yang akan meninggikan kalimat Allah itu berawal dari bapak yang soleh, umak yang soleh. Maka pesanku di pangkal tadi, hati-hati. Makan, hati-hati jangan sampai yang haram. Tingkah laku hati-hati jangan sampai yang tak dibenarkan. Termasuk berutang yang disampaikan oleh sambutan tadi, hati-hati. Jangan waktu ngambil duit mekar medok gaya kanikulu kiler. Tak belum mengenal separuh pembayaran lah hilang dari dusun.
minggat. Hidup kani selalu pasang atribut hati-hati, karena sesungguhnya bahwasanya kalau jodoh balak maut rezeki itu Allah sudah mengatur. Yang penting sholat kita, kualitas ibadah kita, hubungan kita dengan Allah jangan dilupakan. Terpenting lagi, maka kita berharap agar anak yang dihitankan kani, juga anak-anak kita yang di rumah menjadi tabungan pahala. Masih terkenangkan terakhir yang kusampaikan, kelak nih sebegitu mati anak Adam terputus amal kita kan, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Mungkin bapak ibu kelak kita dibakar oleh api neraka, sholat kita mungkin kurang khusyuk, sedekah kita mungkin bercampur riya, tapi begitu di akhirat kita kehausan, berkat doa anak yang soleh tubuh tak ada aus. Kan 3 itu tak terputus. Kelak tubuh nak minum, kelak nih saat itu kita butuh uluran tangan dari amalan-amalan tambahan itu. Kita berharap jangan sampai itu jadi zong. Kelak tubuh di akhirat aus, nak makan, nak minum, malaikat aku nak minum. Uji malaikat, ngapa kau nak minum? Mungkin malaikat ada pahala sedekah jariah. Uji malaikat tak katek pahala sedekah jariahmu. Kau waktu hidup di dunia dulu pelit. Sebelum ke Mekah kau pelit, lah belet dari Mekah kau makin pelit. Kayak mu kau pelit, kayak orang kau nerida. Tak katek uji malaikat. Mungkin malaikat pahala ilmu yang bermanfaat. Uji malaikat itu juga tak kate, kau sekolah tak gelak, belajar tak gelak, nengah orang gelak, asal tak disuruh jadi imam kau nak ngerajo, belajar tak gelak, begitu diprotes orang kau nak tak tertuju, tak kate pahala ilmu bermanfaat. Kalau malaikat doa anak-anakku yang soleh, uji malaikat anakmu memang banyak, tapi ketahuilah segala anakmu itu di dunia tak katik yang pacak noan kau. Ke-10 anakmu itu jadi biduan segala. Engkau tak percaya, keleklah di kuburan itu. Jangankan keadaan anak mendoakan, kuburanmu itu pun tak terbeda mana kaki mana kepala anak. Maka kita berharap jangan nemuna bapak ibu sekalian, saat kita membutuhkan itu mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis. Saat itu mayit dalam manusia itu, mayit manusia itu menggerapai-gerapai nunggu kiriman dari anak cucungna di dunia kani. Maka tak tepat kalau tubuh salah kaprah bahwa hidup tubuh kani sebenarnya ibu bapak sekalian cuma numpang mampir sekejap mata. Hidup yang sebenarnya itu kelak di alam barzah. Kita bangga anak kita begewe jadi kani, dan itu ia sekolah tinggi begewe mana-mana boleh, tapi terpenting perhatikan sholatna, perhatikan ia pacak ngaji apa tak ada, perhatikan ia terkenal dengan agama apa tak ada. Ngapa? Karena manakala anak tubuh tak kita temukan dalam keadaan seperti itu, siaplah kita untuk kecewa. Terakhir yang kusampaikan, kita berharap agar sahibul hajat pada pagi menjelang siang ini, keluarga Pak Pahizan dan Ibu Renawati ini menjadi keluarga yang berbahagia dunia dan berbahagia akhirat. Dan terakhir nian kusampaikan, semoga amplop Kiai Sarekeni sama dengan sataran pesona. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.